Halo semua, perkenalkan nama saya Jatin Felixiawan dari kelompok 3 dan saat ini kami akan mempresentasikan PR kami yaitu implementasi IT3 pada sampel data Recruit Sales. Ini adalah nama-nama anggota kelompok saya, kelompok 3, dan langsung saja kita masuk pada tujuan. Tujuan dilakukan perhitungan ID3 pada sampel data Recruit Sales ini adalah untuk membangun sebuah decision tree dengan memilih atribut terbaik pada setiap percabangan berdasarkan nilai informasi. Proses ini dilakukan dengan pertama, mengukur entropi dari keseluruhan data dan masing-masing atribut. Kedua, menghitung information gain untuk setiap atribut. Ketiga, memilih atribut dengan gain tertinggi sebagai node akar atau node percabangan. Dan keempat, mengulang proses pada subset data, hingga seluruh data terklasifikasi. Dengan demikian, ID3 membantu membuat model keputusan yang lebih akurat, terstruktur, dan mudah diinterpretasi. Sekarang kita masuk pada konsep dasar ID3. Algoritma ID3 adalah salah satu metode untuk membangun pohon keputusan atau decision tree. ID3 bekerja dengan memilih atribut terbaik pada setiap tingkat pohon berdasarkan ukuran ketidakpastian data, yaitu entropi dan penurunan ketidakpastian tersebut, yaitu information gain. Kita masuk pada yang pertama, entropi. Entropi digunakan untuk mengukur tingkat ketidakaturan atau ketidakpastian dalam suatu kumpulan data. Jika data sangat beragam, entropi tinggi. Jika data sudah homogen atau sudah semuanya sama, entropi rendah. Secara konsep, entropi sama dengan nol, artinya data bersih dan tidak ada ketidakpastian. Semua kelas sudah sama. Namun, kalau entropi tinggi, data masih kotor dan masih bercampur antara beberapa kelas. Rumus dari entropi sendiri adalah minus sigma dari PI log 2 PI untuk I sama dengan 1 sampai K. PI sendiri sama dengan proporsi kelas ke I dalam dataset dan K merupakan jumlah kelas. Yang kedua adalah gain atau information gain. Setelah menghitung entropi total, ID3 menghitung information gain untuk setiap atribut. Information gain sendiri mengukur seberapa besar penurunan ketidakpastian yang diperoleh jika data dibagi berdasarkan atribut tertentu. Untuk rumusnya sendiri adalah gain S terhadap A sama dengan entropi S minus sigma untuk semua nilai V dalam values A dari jumlah data yang memiliki nilai atribut sama dengan V dibagi jumlah seluruh data dikali entropi pada subset dengan nilai V. Dan ini adalah dataset yang kita pakai sebagai sampel data untuk Recruit Sales. Langkah pertama dalam algoritma ID3 adalah mengetahui seberapa berantakan atau seberapa tidak pasti data awal kita. Nah, ini kita sebut entropi total. Dilihat dari data target di kolom hasil, dari total 10 pelamar, ternyata ada 7 orang diterima atau iya, dan 3 orang ditolak atau tidak. Sekarang masuk ke rumus. Nah, angka 7 dan 3 ini kita masukkan ke rumus entropi Shannon yang menggunakan algoritma basis 2. Setelah kita hitung, ketemulah angka 0,8813. Apa arti angka ini? Karena angkanya mendekati 1, artinya data pelamar kita masih sangat acak atau heterogen. Tugas kita selanjutnya adalah mencari atribut yang bisa menurunkan angka ketidakpastian ini. Slide selanjutnya, sekarang mari kita bedah satu atribut, yaitu SIM C. Apakah punya SIM C atau tidak bisa menentukan kelulusan pelamar? Kita pecah datanya menjadi 2 cabang. Yang pertama, pelamar yang tidak punya SIM C. Ada 2 orang yang tidak punya SIM, dan kalau kita cek hasilnya, ternyata dua-duanya ditolak. Karena hasilnya seragam atau semuanya tidak, maka entropinya 0. Ini kondisi yang sempurna karena tidak ada keraguan lagi. Gak punya SIM dalam artian pasti gagal. Lalu cabang kedua,
pelamar punya SIM C. Sisanya ada 8 orang yang punya SIM. Dari 8 orang ini, 7 diterima dan 1 ditolak. Datanya masih agak bercampur, tapi sudah jauh lebih rapi dibanding data awal. Kita masukkan rumus lagi dan dapatlah entropi 0,5436. Kesimpulannya, dari perhitungan ini terlihat bahwa memisahkan data berdasarkan SIM C bisa menurunkan entropi secara drastis. Dari 0,88 jadi 0 dan 0,54. Inilah alasan nanti di program Python SIM C terpilih menjadi root node atau akar keputusan yang paling penting. Selanjutnya saya Gede Prameswara Andrea Gestra dengan NIM 67/2024-073 akan menjelaskan perhitungan manual rumus gain, perhitungan manual gain dan cara menghitung rootnya. Jadi di sini rumus gain itu adalah gain sama dengan entropi seluruh datanya dikurang sigma proporsi dikali entropi data subdatanya, subset untuk nilai data. Jadi proporsinya tuh ada jumlah data untuk nilai atribut V dibagi dengan total dataset. Jadi masuk di contohnya, ngambil dari dataset yang ketiga dan gain wawancara. Di bagian wawancara, entropi baik ada 3. Entropi baik ada 3. Jadi ada 3 iya, jadi entropinya 0. Entropi kurang ada 1 tidak. Jadi entropinya 0. Sementara yang cukup ada 4 ya dan 2 tidak. Jadi kita masuk di rumus entropi, ada negatif dalam kurung ini 4 dari ya di per total dari cukup ada 4 dan 2 jadi 6. Jadi 4/6 log 2 4/6 ditambah 2/6 log 2 2/6. Jadi yang ini yang ya dan ini yang tidak, dan menghasilkan entropinya 0,9183. Nah, ngitung gainnya itu ada entropi semuanya, entropi keseluruhan yang dihitung di sebelumnya dikurang dalam kurung sigma 3/10 ini dari 3 yang baik dan entropinya 0/10 dari total data ditambah 6/10. 6 total iya dan tidak ini dicukup, totalnya cukup ada 6 dan 10 di total semuanya, dan ini entropi yang kita hitung tadi 0,9183 ditambah 1/10 dari entropi yang kurang, bagian yang kurang. Jadi 1/10 dikali 0 sehingga hasilnya 0,8813 dikurang 0,55098. Hasilnya 0,3303. Jadi gain wawancara ada 0,3303. Selanjutnya ini sama aja seperti yang tadi, cuman bedanya di sini di yang kurang ini ada 1 iya dan 1 tidak. Jadi entropinya ada 1. Ini sama aja dan dimasukin ke rumus seperti tadi. Ini 3 dari ya, 5-nya dari yang cukup, dan 2-nya ini dari yang kurang. Di sini 1. Jadi hasilnya 0,8813 dikurang 0,3609 ditambah 0,2. Hasilnya 0,813 dikurang 0,5609 sama dengan 0,1958. Nah, jadi gain tes bakat 0,1958. Ini untuk gain SIM C-nya ada 0,4464. Ini karena di sini cuma ada 2 datasetnya. Ada ya dan tidak aja. Jadi ininya juga ya dan tidak saja. Kemudian ini gain dari pendidikan ada 0,1177 dan gain dari pengalaman ada 0,0058. Nah, kemudian cara menentukan atribut terbaiknya atau root dalam kurung root itu adalah
atau nilai gen yang terbesar. Jadi ini nilai gen dari seluruh atribut. SIM C ada 0,4464, wawancara ada 0,3303, tes bakat ada 0,1958, pendidikan ada 0,1177, dan pengalaman ada 0,0058. Jadi atribut terbaiknya itu adalah gen yang paling besar, yaitu SIM C. Karena dia memiliki gen yang paling tinggi, yaitu 0,4464, maka atribut tersebut dipilih sebagai root. Nah, kemudian pohon akhir sederhananya itu ada SIM C. Jika tidak, maka tidak, dan jika iya akan lanjut ke wawancara. Nah, jika wawancara baik akan berarti ya, jika wawancara kurang akan tidak, dan jika cukup akan dites, akan masuk ke tes. Nah, jika baik akan iya, jika kurang akan tidak, dan jika cukup akan iya. Maka begini pohon akhir sederhananya dari root SIM C. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Andre yang sebelumnya sudah menjelaskan perhitungan manualnya. Nah, jadi kalau misalkannya datanya cuma 10 baris, hitung manual itu masih bisa kita lakukan ya kawan-kawan. Tapi kalau misalkan datanya ribuan, ya kita perlu komputer. Nah, di sini saya akan memperlihatkan struktur dasar program yang kita gunakan di komputer. Yang kita gunakan yaitu bahasa Python. Pertama, kita menggunakan library Pandas untuk mengubah data kita menjadi bentuk tabel yang rapi mirip Excel. Kita juga pakai NumPy dan Math untuk membantu perhitungan statistik. Datanya sendiri kita simpan dalam bentuk dictionary seperti yang terlihat di layar sebelum diproses oleh fungsi logika ID3. Kita masuk pada inti program. Ini adalah bagian yang penting. Ada dua fungsi utama yang bekerja, yaitu yang pertama ada fungsi hitung entropi. Pada bagian ini, def hitung entropi. Nah, teman-teman masih ingat gak dengan rumus entropi yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada slide sebelumnya, yaitu oleh Nana, tentang equivalent T log 2 T. Tapi di Python kita menulisnya, kita menggunakan np.unit untuk menghitung jumlah label. Misalnya seperti berapa ya dan berapa tidak. Lalu kita masukkan ke rumus matlock 2. Fungsi ini bertugas mengukur seberapa acak data kita. Kedua, fungsi hitung gain. Fungsi ini menerjemahkan hitungan Andre tadi. Logikanya sederhana. Pertama, program menghitung entropi total atau semesta. Yang kedua, program melakukan looping untuk membaca data berdasarkan atribut. Misalnya memisahkan data berdasarkan pendidikan D3 atau S1. Terakhir, program mengurangi entropi total dengan entropi cabang tersebut untuk mendapatkan nilai informasi gain. Jadi program ini sebenarnya hanya mengotomatisasi hitungan manual yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah code-nya dijalankan, komputer akan meranking atribut mana yang paling penting. Hasil output programnya akan dibahas oleh rekan saya berikutnya, yaitu Abi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil output program. Pada slide ini adalah hasil output dari program yang kami buat. Di sini program menampilkan nilai entropy, information gain untuk setiap atribut dan menentukan atribut mana yang memiliki gain tertinggi. Dari hasil ini terlihat bahwa atribut SIM C memiliki nilai gain paling besar, sehingga nanti akan dipilih sebagai root pada pohon keputusan. Nah, ini perbandingan manual versus programnya. Nah, di sini kami membandingkan hasil perhitungannya. Hasil perhitungan manual dan hasil program memberikan angka
yang sama, baik secara manual maupun melalui program. Atribut SIMC tetap menjadi atribut dengan gain tertinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses perhitungan program sudah sesuai dengan teori dan perhitungan yang kami lakukan secara manual. Dan di slide terakhir ini adalah pohonnya. Nah, kesimpulannya, baik perhitungan program yang kami buat berhasil menghitung entropi dan information gain dengan benar. Hasilnya juga konsisten dengan perhitungan manual kelompok kami. Atribut dan gain tertinggi adalah SIMC, sehingga atribut tersebut menjadi root pada pohon keputusan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa implementasi metode ID3 pada program kami sudah berjalan dengan baik dan akurat. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.